Saudara-saudariku dalam Kristus Yesus, Shalom Alaikum. Kita bulan ini diajak oleh Gereja Katolik bersama-sama merenungkan kitab suci sebagai salah satu sumber iman kita. Dengan bulan kitab suci nasional, Gereja Katolik mengajak umatnya untuk semakin mencintai Allah lewat sabda yang diberikan kepada kita. Tentu dalam masa pandemi ini kita akan sulit berkumpul secara fisik. Akan tetapi bahan ini akan dikirimkan ke keluarga-keluarga sehingga keluarga-keluarga dapat mengolah bahan ini, direnungkan dan akhirnya bersama-sama dapat diimplementasikan di rumah masing-masing. Saudara-saudariku dalam Kristus Yesus, terbuka juga untuk pendalaman secara virtual apabila di lingkungan Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi yang sekarang dapat membantu pertemuan secara virtual. Untuk pertemuan pertama dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk merenungkan tema Allah adalah kasih. Allah adalah kasih diperkenalkan dalam perikop Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Tentu kita bertanya dalam hati kita, Allah diperkenalkan dalam perikop ini sebagai kasih. Allah adalah kasih merupakan identitas Allah. Sehingga Allah berbuat kasih kepada manusia bukan berarti Allah berbuat di luar dari dirinya sendiri. Karena Allah adalah kasih, maka itu identitas Allah sendiri. Lalu bagaimana Allah mengasihi manusia? Allah mengasihi manusia itu lewat putranya Yesus Kristus. Hadirnya Yesus Kristus di dunia untuk menunjukkan Allah itu betapa mengasihi manusia sehingga ia mau rendah hati untuk hidup bersama-sama secara historis di dunia supaya manusia juga mengerti cara berpikir Allah, cara bertindak Allah. Yesus hadir dengan memberikan banyak sekali teladan untuk kita, sehingga menjadi contoh yang memang kita teladani sebagai orang beriman Kristiani. Mengapa kita akhirnya harus mengasihi sesama? Ini sebuah refleksi kita juga bersama. Karena Allah telah mengasihi kita dahulu. Allah mengasihi kita umat manusia dengan hadirnya Yesus Kristus, dengan menebus dosa kita, bahkan ia harus sengsara, bahkan wafat, lalu bangkit. Kita mengasihi sesama semata-mata demi kemuliaan Allah, bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan balas budi terhadap orang lain. Jika kita berbuat baik terhadap orang lain, kita melakukan itu demi Allah. Maka kita tidak perlu khawatir kalau akhirnya orang yang kita sudah berikan sebuah kasih, mereka tidak menanggapinya, tidak meresponnya dengan tindakan kasih juga. Mungkin dia bisa lebih jahat, mungkin dia bisa lebih menghina kita dan membuat kita sakit hati. Terus kita bilang, wah parah ya, udah dibaikin gak tahu balas budi, seenaknya aja gitu. Malah berbuat jahat ke kita. Nah, kalau kita berpikirnya berbuat kasih itu semata-mata supaya orang lain berbuat kasih juga kepada kita, maka kita telah melupakan bahwa kita berbuat kasih itu semata-mata demi kemuliaan Allah.
Di dalam kasih juga tidak ada ketakutan. Karena kasih itu seiring dengan kebenaran, kebaikan. Kalau kita berbuat kasih berarti kita berbuat sesuatu yang benar dan berbuat yang baik. Kalau kita tidak berbuat yang benar dan tidak berbuat yang baik, berarti kita berbuat sesuatu yang buruk dan salah. Biasanya, buruk dan salah itu selalu ada hukuman. Nah, hukuman itu biasanya selalu membawa ketakutan terhadap orang. Hukuman memberikan orang gelisah dalam batinnya sendiri, karena ia sudah berbuat sesuatu yang buruk dan sesuatu yang salah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, juga dapat kita pahami ketika kita berbuat baik terhadap orang lain dan orang lain tidak berbuat baik lagi kepada kita, kita tidak punya kekhawatiran akan itu. Kita tidak khawatir bahwa orang lain akan membalas kebaikan kita atau tidak. Sekalipun itu orang terdekat kita. Karena apa? Karena kita berbuat kasih untuk Allah. Maka kekhawatiran itu tidak akan ada. Allah sendiri yang akan memberikan kasih itu kepada kita. Tidak harus melewat orang-orang yang sudah kita kasihi, sudah kita berbuat baik kepadanya. Lalu apa yang kita harus lakukan akhirnya setelah dikasihi Allah? Kita sebagai orang Kristiani, yang dapat kita lakukan adalah terus tetap konsisten mewartakan kabar gembira itu. Kita terus memberikan kemuliaan Allah lewat kehadiran kita berbuat kasih terhadap orang lain. Akhirnya kasih itu tidak mengenal siapa orangnya, siapa latar belakangnya, dan bagaimana ia berasal. Kasih itu akhirnya milik semua orang dan dia juga tidak ditentukan oleh struktur sosialnya, status sosialnya, karena berbuat kasih itu semata-mata datang dari Allah sendiri, bukan semata-mata dari kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, wujudkanlah kasih-Mu di dalam diri sendiri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di mana saja kita berada. Ingat bahwa kita berbuat kasih demi kemuliaan Allah, karena Allah sudah mengasihi kita dahulu. Dan yang kedua, kita berbuat kasih karena semata-mata kita tidak perlu dan tidak membutuhkan balasan kasih dari orang lain. Semoga permundangan BKSN ini membawa kita semakin mencintai Allah yang adalah kasih, dan kita juga punya identitas kasih yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati.